Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Permatasari dan standar AK2123099. Saya dari kelas 2. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem peradilan. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil resume saya mengenai Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kewajiban dan wewenang menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua, wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dengan pelanggaran oleh Presiden dan calon wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Ketua Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 hukum konstitusi yang diterapkan oleh Presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang lagi oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan berikutnya. Wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir, memutus perselisihan tentang pemilihan umum. D. Peradilan Agama. Yang pertama, Peradilan Tinggi Agama. Peradilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang pertama ada perkawinan, yang kedua ada warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum. Yang ketiga, wakaf dan sedekah. Yang terakhir, ekonomi syariah. Selanjutnya, peradilan militer. Yang pertama itu Pengadilan Militer Tinggi. Jadi, Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Selanjutnya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara atau bisa disingkat Pengadilan PT-UN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan suatu lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Tujuan dibentuknya PT-UN adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya, dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk mengkontrol secara yuridis atau judicial control dan tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi atau maladministrasi. Baik, itu saja hasil resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.